Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A09. Saya anggotanya. Perkenalkan nama saya Kendra Buga Semala dengan NRP 15 2021 2029 dengan rekan saya. Ajri Indarowi dengan NRP 15 2021 031. Dan saya Muhammad Ajis Firdaus dengan NRP 15 2021 017. Nah, karena kemarin presentasi, kami disuruh untuk menambahkan materi penjelasan bagaimana cara kerja YOLO, kenapa harus YOLO, dan bagaimana sih cara kerja YOLO dan perhitungan-perhitungan YOLO. Nah, di video kali ini, di kesempatan ini, kami bakal ngejelasin YOLO itu gimana cara kerjanya, dan kenapa dipilih, dan rinciannya. Boleh mungkin ke Saudara Aziz Firdaus. Algoritma YOLO merupakan sebuah algoritma yang masuk ke dalam kategori image detection. Dan tentunya sebelum adanya YOLO, tentunya sudah ada algoritma sebelumnya yang juga membahas tentang image detection. Nah, di sini yang pertama ada DPM P5 dengan kecepatan 0,07 fps dengan 14 second per gambar. Lalu ada RCNN dengan kecepatan 0,05 fps dengan 20 second per gambar. Yang ketiga ada PSRCNN dengan kecepatan 0,5 fps dengan 2 second per gambar. Yang keempat ada Fastest RCNN dengan kecepatan 7 fps dengan 140 milisecond per gambar. Dan yang terbaru ada YOLO dengan kecepatan 45 fps dengan 22 milisecond per gambar. Lanjutkan. Nah, algoritma YOLO juga memiliki beberapa versi. Ada versi yang ke-1, kedua, dan yang terbaru ada versi kelima. Nah, YOLO ini disebut dengan kepanjangan You Only Look Once. Nah, YOLO merupakan algoritma yang menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN untuk mendeteksi objek secara real time. Lalu algoritma tersebut bekerja dengan membagi suatu gambar atau frame menjadi beberapa daerah. Lalu daerah tersebut diberi grid dan memprediksi probabilitas kotak tersebut untuk setiap daerah. Algoritma YOLO biasa digunakan untuk mendeteksi objek seperti jalan berlubang, kendaraan, manusia, hewan, dan lain-lain. Nah, di sini ada sebuah citra dengan objek kucing ya. Jadi si YOLO ini akan mendeteksi sebuah kucing dengan frame kotak gambar gitu dan akan menemani kucing. Nah, tentunya sebelum mendeteksi objek tersebut, si YOLO membutuhkan proses. Lanjutkan. Nah, di sini proses cara kerja yang pertama membagi gambar menjadi grid. Nah, di sini si citra akan dibagi menjadi beberapa grid. Dan seperti yang kita lihat di sini citra terbagi menjadi 9 grid, bahkan bisa melebihi dari 9 grid. Lalu lanjutkan. Nah, dan yang kedua, dari setiap grid dilakukan konvolusi untuk mendapatkan garis-garis prediksi yang digunakan YOLO untuk mendeteksi benda yang terdapat dalam grid. Nah, jadi si citra ini akan diperkecil ya. Nah, di sini dari citranya akan diperkecil terus sampai menjadi 30. Dan yang proses selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Ajri. Oke, di sini kan tadi sudah dimasukkan bentuk image-nya. Di sini kan ada pembacaan matriks grid pada YOLO. Jadi pembacaannya tuh pembacaan citra tuh nggak langsung baca gitu. Tapi itu dibagi di grid-grid gitu. Nah, setiap grid ini nanti dia tuh ada mengandung Y tuh. Y itu sebenarnya YOLO gitu. YOLO sama dengan PC nanti BX BY BHBW C1 sampai ya terserah itu. Itu jadi gini. Tiap grid ini misalkan yang satu yang di ujung itu, satu grid itu. Nah, itu mengandung PC, BX, BY, BHBW dan C1, C2, C3. Nah, apa PC, BX, BY, BH, BW dan sebagainya itu? Nah, itu sudah ada
Jadi PC itu adalah jumlah objek di dalam kolom. Kan kita sudah suka melihat ya ada penggunaan YOLO gitu. Kita masukkan image gitu. Nah, di situ misalkan dia tuh pendeteksi zebra misalkan atau pendeteksi kucing gitu kan. Nah, di situ biasanya nanti ada limitnya tuh. Kalau gak limitnya tuh jadi jumlahnya tuh objek di dalam kolom gitu. Berapa objeknya gitu dalam kolomnya tuh. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada dua, misalkan ada satu gambar, ada 3 kucing. Nah, biasanya yang kalau ada limitnya tuh kebacanya cuma 2 gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi jumlah objek dalam kolomnya gitu. Ada berapa objek di dalam kolomnya tuh. Seperti itu. Kalau BX dan BY itu baris gridnya. Yang jadi kan dia tuh kayak X sama Y juga itu, XY itu. Jadi satu grid yang di ujung itu ke kanan, ke bawah gitu itu X dan Y ya. Kasarnya seperti itu penjelasan kasarnya. BHBW itu anchor atau titik letak objek gitu. Nah, ini ada pusat gitu. Jadi objeknya tuh disimpan sebelah mana gitu. Seperti itu. Nanti C1, C2, C3 tuh itu kriteria. Jadi kayak gini, PC, jumlah objek dalam kolom nih. Kita masukkan sebuah citra, kita lihat nih, ada berapa objeknya gitu. Kalau misalkan ada objek, misalkan ada 2 objek, nanti dia PC-nya 2 gitu kan. Nanti dia masukin baris gridnya, anchor-nya gitu. Ternyata ada objek, misalkan ada objek. Nah, nanti itu ditentuin nih, titiknya di sebelah mana gitu. Kemudian C1, C2, C3 itu kriterianya. Nanti ini tuh masuknya nanti ke datasetnya juga gitu. C1 itu mirip sama kucing nggak objek ini? Kan tadi cuman ngedeteksi objek doang. C2 dia mirip manusia nggak? C3 dia mirip buaya nggak kira-kira? Tapi kalau misalkan nggak mirip kucing, nggak mirip manusia, atau nggak mirip buaya, biasanya 0. Coba next slide. Nah, di sini nih mulai. Kita ambil tuh satu grid yang di ujung, nomor 1 itu. PC-nya 0, soalnya di situ kan tidak terdeteksi objek gitu ya. PC-nya 0, BX-nya 1, BY1 artinya X-nya 1, Y1 gitu. BH dan BW itu anchor-nya yang ada di tengah itu. Nah, udah kedeteksi ya BH BW gitu. Seperti itu aja gitu. Nah, C1, C2, C3 ternyata objeknya gak ada ya otomatis kriterianya juga kan hilang gitu kan, gak ada gitu, otomatis kan seperti itu. Jadi yang pertama itu kita deteksi objeknya, kita per grid gitu kan, masukin gridnya BXB-nya yang mana nih yang mau di scan gitu ya, gak di scan sih, maksudnya yang mau dievaluasi gitu. Objeknya ada gak? Oh ternyata ada, misalkan BXB-nya misalkan 1 nih di grid yang ke-1 tuh, BHBW-nya nanti ditentukan. Nanti kalau misalkan dia lebih ke mirip kucing misalkan, yang 0 tuh yang C1-nya tuh ada nilainya gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Diteruskan pada saudara Kendra. Oke, dilanjut lagi ya. Tadi udah dari penjelasan dari Aziz gitu, kenapa harus pakai YOLO, dan terus juga dari Ajari bersama penjelasannya. Sekarang studi kasus lagi gitu ya. Saya ngejelasinnya gini aja. Nih misalnya ada contoh gambar ini nih. Tadi kan udah dijelasin tuh sama Ajari itu C1, C2, C3 itu kriteria parameter yang misalnya deteksi dari datasetnya tuh dia tuh masuk ke orang, ke kucing, atau ke buaya gitu kan. Gimana jadinya kalau misalnya dalam satu gambar kan nggak selalu melulu satu objek, ada yang 2 objek, 3 objek, 4 objek kan. Nah itu si YOLO-nya tuh ngedeteksi gimana? Jadi si YOLO-nya tuh ngedeteksi itu kayak gini. Jadi kalau misalnya ada berapapun objeknya itu nanti kan bentuk matriks juga. Misalnya nih, kan di sini kan deteksi itu ada objek orang sama objek motor. Otomatis di sini ada dari ini ya, jadi 16 metrik 1 kali 16, yang berarti ini ada PC-nya, ada BXB yang tadi koordinat X sama Y, ada juga BHBW, event weight, dan juga C123 gitu. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, tadi kan udah dijelasin gitu kan sama Ajri gitu kan, kalau titik kosong tuh gimana. Nah, sekarang saya ngejelasin lagi gimana kalau ceritanya dalam satu pixelnya itu ternyata ada objeknya. Nah, caranya gini, si YOLO tuh kerjanya tuh gini. Ini misalnya kita ngambil pixel yang nomor 5 gitu ya. Nah, nomor 5 itu diambil dulu
di gambar ini tuh ada berapa objek sih? Nah, ada satu objek. Terus koordinat X sama Y itu berapa? Itu di detik 5, berarti X5, Y5, kayak gitu. Terus height dan weight-nya juga. Dan terus ini yang parameter yang tadi jelasin. Data 00, C1, C2, C3. Gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu kalau misalnya masuknya ke biner ya, berarti kalau 1 itu berarti terdeteksi gambarnya, kalau 0 itu berarti bukan terdeteksinya gitu, negatifnya atau negasi gitu. Gitu karena di sini ternyata ini terdeteksi kayaknya perut mesinnya tuh kayaknya sebuah badan kucing deh. Nah dia ngedeteksi kucing, masuklah ke nilainya, value-nya sama dengan 1, bukan manusia bukan buaya, jadi dimasukin 0 gitu. Nah itu saya jelasin lagi lebih dalam. Nah kan si YOLO ini ngedeteksinya per pixel ya, berarti dia akan langsung ngedeteksi seluruh objeknya dong, berarti kan per pixelnya gitu kan. Per pixelnya kan berarti bisa ada kepalanya aja, bisa badannya aja, bisa kaki atau tangannya aja, maupun ekornya gitu kan. Nah, di sini itu si YOLO itu ada teknologi namanya intersection over union and non-max namanya tuh. Nah, itu ngedeteksi nyatuin objeknya itu di daerah mana aja, sekaligus ngisi nama ya. Nah, itu inilah ngebuat suatu kotakan buat ngedeteksi objeknya, kurang lebih kayak gitu. Jadi nyatuin lah, ini tuh objeknya tuh di sini. Kayak tadi yang orang ini sama motornya pun dideteksi, ini tuh bentuk motornya loh, ini bentuk orangnya, kayak gitu. Jadi sekian dari kelompok kami. Segitu penjelasan. Kemarin kan diminta bikin video lagi buat ngejelasin gimana sih cara jualannya gitu kan. Kelompok kami kan ternyata bukan cuma ngambil cerita digital doang, tapi sekaligus bikin deep learning gitu. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih juga ke Bu Irma udah ngajar kami selama 1 semester buat mata kuliah pengembangan cerita digital dari saya sendiri dan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.